Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Free English Course Channel with me Bella. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk kelas 8 SMP atau MTS yang di sekolahnya menggunakan kurikulum 2013 dan buku panduan dari Kemendikbud revisi 2017. Buku bahasa Inggris When English Rings a Bell ini biasanya dipinjamkan oleh perpustakaan sekolah. Nah, buat kalian yang tidak punya bukunya atau sedang tidak memegang buku itu tapi tetap mau belajar, don't worry, kalian bisa download buku ini secara gratis di bukupaket.com ya. Langsung aja kita masuk ke chapter 9. Kita lihat di sini ada subtopik yaitu bigger is not always better. Lebih besar tidak selalu lebih baik di halaman 119. Let's check it out. Okay, here we will learn to compare people, animals, and things. Di sini kita akan belajar to compare, untuk membandingkan people, orang, animals, binatang-binatang, and things, benda-benda. In order atau tujuannya adalah to show their differences, untuk menunjukkan perbedaan mereka. Oke, kita langsung masuk aja di sini ke comparison degrees ya. Apa ini comparison degrees? Comparison degrees ini adalah pelajaran atau materi untuk membandingkan dalam versi bahasa Inggris. Jadi perbandingan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk membandingkan suatu hal disebutnya comparison degrees ya. Perbandingan itu biasanya kita membandingkan dari descriptive adjective atau kata sifatnya dan jumlah ya. Di sini ada jumlah dan juga ada kata sifat yang kita bisa bandingkan. Contohnya seperti ini. Dalam versi bahasa Indonesia dulu ya. Contoh descriptive adjective dalam bahasa Indonesia yang pertama adalah Siska sama cantiknya dengan Andini. Siska dibandingkan dengan Andini. Setelah dilihat-lihat ternyata mereka sama cantiknya. Begitu. Nah, nomor 2 kita bandingkan antara Andika dan Bagas. Ternyata setelah dibandingkan, Andika lebih tampan daripada Bagas. Di sini ada yang sama, ya, ada yang lebih, dan kucing saya adalah kucing paling lucu. Oke, ada levelan ya, ada level sama, lebih, dan paling. Nih, mobil ayah saya adalah mobil paling mahal di kota Banjar. Oke, sekali lagi ini adalah contoh yang menyebutkan sifatnya ya. Lebih cantik, lebih tampan bisa, lebih lucu, paling mahal, paling cantik bisa aja ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh adjective of quantity yang menjelaskan tentang jumlah. Misalnya, jumlah siswa kelas 8D itu lebih sedikit daripada jumlah siswa kelas 8E. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit. Pulpen saya adalah pulpen paling banyak di kelas, paling banyak jumlahnya di kelas ya. Kalau paling bagus berarti tadi masuknya ke sini, ke adjektifnya, ke kata sifatnya bagus. Tapi kalau dari segi jumlah maka dia ke quantity. Nah, ini nggak terlalu penting sih kalian bisa ngebedain mana atau antara adjektif atau quantity. Yang penting konsepnya sama, yaitu ada kata sama, lebih, atau paling ya. Ayah saya mendapat hadiah terbanyak. Nah, ini adalah sama dengan paling banyak gitu ya. Kesimpulannya dari penjelasan yang barusan, ternyata ada three kinds of degrees comparison ya. Jadi ada 3 level, yaitu positive degree yang level sama, yang kedua ada comparative degree level lebih, dan superlative degree atau paling. Sama misalnya tadi, saya dan kamu sama-sama bagus dalam bahasa Inggris misalnya, ya kemampuannya. Terus dengan comparative degree, kamu lebih pandai dalam berbahasa Inggris, kamu lebih lancar dalam bisa bicara bahasa Inggris. Nah, paling misalnya Mr. Sofwan adalah guru yang paling lancar bahasa Inggrisnya, atau Mrs. Dia adalah guru perempuan guru bahasa Inggris perempuan yang ada di SMP Negeri 1 Banjar yang paling lancar bicara bahasa Inggris. Sekali lagi ada kata paling, lebih, atau sama. Ini adalah level perbandingan. Konsep dalam bahasa Indonesia nggak beda jauh dengan konsep dalam bahasa Inggris. Tinggal nanti kita alihkan bahasanya saja, ya. Sebelum lebih jauh kita lihat contoh yang versi bahasa Inggrisnya ya di buku paket.
halaman 120 dulu. Oke, 120. Di sini ada dialog ya. Yang pertama, I think Bono will win the race. Saya pikir Bono akan memenangkan perlombaan itu. I think so too, kata partnernya satu lagi ya, kata temennya. Saya berpikir juga gitu. Kenapa? Bono is thinner but stronger than Gani. Ya, jadi si Bono ini lebih lebih kecil daripada Gani secara badan, tapi dia lebih kuat katanya ya. Gani is bigger. Gani lebih besar, lebih gendut ya, but weaker. Tapi dia lebih lemah daripada Bono. Di sini yang dibandingkan siapa? Orang ya, yaitu Gani dan Bono gitu ya, dari segi fisiknya, dari segi sifatnya. Yang kedua, are Dini and Dani really twins? Apakah Dini dan Dani benar-benar kembar? They don't look like twins. Mereka tidak terlihat seperti kembar. Yes, they are twins. Betul kok, mereka itu kembar. But you are right. Tapi kamu benar gitu. They don't look like twins. Dia atau mereka memang tidak terlihat seperti kembar. Kenapa nih alasannya? Dini is taller and plumper. And Dani is shorter and thinner. Jadi si Dini ini dia lebih tall, lebih tinggi, and plumper, tinggi dan berisi ya. Sedangkan si Dani itu dia shorter and thinner, dia lebih pendek dan lebih kecil gitu. Ini dibandingkan saudara kembarnya ya. Next, number 3. Look, the horse and the donkey look like. Lihat bahwa si kuda dan keledai seperti sama. But the horse is bigger than the donkey. Tapi kudanya lebih besar daripada keledai. The donkey is smaller than the horse. Keledai lebih kecil daripada kuda. Benar? Ya. Number 4, dialog nomor 4. I think a mountain and a hill are just the same, right? Saya pikir gunung dan bukit itu seperti sama, benar nggak sih? No, look. Enggak, coba lihat. Ya, the one on the left is a mountain. Ya, left katanya, left yang ini ya, mountain. And on the right is a hill. Yang kanan adalah bukit. Ya, the mountain is higher than the hill. Gunungnya lebih tinggi daripada hill, daripada bukit. Ini kayaknya kebalik deh ya. Maksudnya ini yang right ya, yang rightnya yang depan ini gunung. The hill is lower than the mountain. Jadi si bukitnya ini lebih rendah daripada gunung. Oke. Video number 5. On my left hand, I have cotton. On my right hand, I have stone. Saya punya kapas di sebelah kiri dan punya batu di sebelah kanan. They have the same size. Mereka punya ukuran yang sama. I can feel that the cotton is much lighter than the stone. Jadi si kapas ini lebih cerah daripada warna batu ya. And the last one in number 6. Don't you think that there is something wrong with the picture? Apakah kamu berpikir tidak ada di sana itu ada sesuatu yang salah gitu di gambar itu ya. The helicopter is flying higher than the plane. Jadi helikopter itu flying higher. Jadi dia terbang lebih tinggi daripada pesawat ya. Nah, ini contoh perbandingan dalam bahasa Inggris. Guys, di sini saya punya sedikit clue ya yang bisa kalian simak ya. Jadi syarat sebuah kalimat itu harus punya subjek ya. I, you, we, they, she, he, it, atau I, you, he, she, it, we are, you are, they are, itu terserah kalian mau pakai subjek yang mana, bebas, sama aja. Yang penting subjeknya harus ada dan it-nya ini bisa diganti dengan benda, dengan binatang, misalnya the cat is ya, atau kalau catnya 2 berarti the cats are gitu ya. Oke, ini subjek wajib ada dalam sebuah kalimat. Kemudian ini rumus ya untuk kalian buat kalimat yang perbandingannya sama, tinggal tambahkan as adjective as noun. Subjeknya apa? Misalnya I am, berarti I am as smart as my brother, misalnya saya sama
cerdasnya seperti kakak laki-laki saya gitu ya. Jadi S adjektifnya apa? Tambah S. Kemudian untuk contoh kita langsung aja lihat, ada subjek, ada to be, as, adjective, as, noun. Ya ini rumusnya yang harus kalian latih ya. Nggak cukup dihafal, kalian hafalin sekarang, besok lupa kalau kalian nggak latihan. Jadi perbanyak latihan, oke? Next, contohnya adalah my book is as interesting as yours. Buku saya sama menariknya seperti buku yang kamu miliki. His car runs as fast as a race car. Mobil dia melaju lebih sama cepatnya ya, as fast as, sama cepatnya dengan mobil balap. John sings as well as his sister. John bernyanyi sama baiknya seperti saudara perempuannya. Ini level sama ya. This house is as big as that one. Jadi rumah ini sama besarnya seperti rumah itu. Nah ini clue lainnya ya. Adjektif, kalian harus ingat bahwa adjektif itu kata sifat, jadi udah nggak asing lagi kalau dibilang ada adjektif, ini kata sifat. Kemudian noun kata benda, verb kata kerja. Nah ini contoh kata sifat, ada beautiful, cantik, handsome, tampan, smart, pintar, stupid, bodoh, dan masih banyak lagi adjektif yang bisa kalian hafal, yang bisa kalian cari di kamus ya. Kuncinya gini, kalau kata sifat itu bisa ditambah kata paling ya, paling cantik, paling tampan. Tapi kalau kata kerja nggak bisa, paling nyanyi, paling lari itu nggak bisa ya. Jadi kata sifat itu pasti bisa ditambah kata paling, oke? Next kita bandingkan yang level lebih ya. Di sini ada subjek to be, ada adjektif tambah er. Then ini perbandingkan dengan apa? Atau subjek to be tambah more, adjective, then dan noun atau pronoun. Contohnya seperti gini. Susan, jangan ini, yang ini. My book. Oke, yang ini. Susan is taller than Siska. Susan lebih ya, ini ada lebih taller, lebih tinggi daripada Siska. Ya. Kemudian my book is more interesting. Jadi kalau interesting dia nggak pakai interestinger ya, tapi more interesting than yours, daripada buku kamu. Itu yang level lebih. Bagaimana yang levelnya paling? Nah ini kalau yang paling kalian tambahkan est pada adjektifnya. Jangan lupa pakai the. The adjektifnya apa? Tambah est ya. Contohnya aja biar langsung praktek. Susan is the tallest student. Susan adalah siswa paling tinggi in the class. Ya. Susie is the shortest of them. Susie adalah yang paling pendek di antara mereka. Paling. Tambah est, kalau lebih tambah er. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat langsung ke nomor saya atau kalian komen di bawah. Nanti insya Allah akan segera saya balas untuk membantu kalian menyelesaikan problem kalian. Nah ini ada ringkasan juga ya yang bisa membantu kalian membuat kalimat ke depannya. Rich itu yang biasa atau sama levelnya. Rich kaya, kalau lebih kaya richer, kalau paling kaya richest. Oke, slow, slower, slowest. Fat, fatter, fattest. Ya, clever, clever, cleverest. Simple, simpler, simplest. Happy, happier. Nah, ini untuk happy, i-nya diganti dengan i biasa ya. Oke, ini di dua suku kata tapi diakhiri dengan er, le, y, o, sam, maka di sini ditambah r atau er ya. Nah, ini sama. Oke. Narrow, narrower, narrowest. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Nih ada beberapa yang berbeda ya. Tadi kayak stupid nggak bisa kita sebut lebih bodoh berarti stupider enggak, tapi dia more stupid, atau paling bodoh berarti most stupid. Beautiful, more beautiful, most beautiful, delicious. Tidak bisa kita bilang deliciouser atau deliciouses ya, nggak bisa. Tapi more delicious and most delicious. More interesting, most interesting. Okay? The last one, good. Nggak bisa kita bilang gooder
atau goodest ya, tapi good menjadi better dan best. You are the best. Kamu paling bagus ya, paling bagus. You are better than me. Kamu lebih bagus daripada saya. And you and I dan kamu sama-sama bagus berarti I am good as you atau you are good as me ya. Jadi kamu sama saya sama-sama bagusnya. Oke, bad nggak bisa better atau baddest. Sekali lagi bad jadi worse and worst. Little, less, many, more, most, old, older, elder, oldest, eldest. Near, nearer, nearest ya. Oke. Dan nanti masih banyak lagi yang bisa kalian cari di kamus. Oke, thank you for your attention. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan, yaitu membandingkan satu hal dengan hal lainnya dengan level yang sama atau lebih dan juga paling ya. Tugas untuk kalian sekarang adalah silakan kalian buat 15 kalimat, 5 menggunakan yang level positive degree, 5 yang menggunakan comparative degree, dan 5 lagi menggunakan superlative degree. Lewat apa kalian kirimkan tugas kalian? Kalian boleh kirim di kolom komentar di bawah ya, untuk menghemat memori handphone kalian. Misalnya kalau harus foto terus kalian kirim kan terlalu banyak memori, kalian langsung komen aja di bawah atau kalian bisa chat langsung, tapi itu pun rawan karena nanti bisa tertumpuk chat, kalian nggak kebaca tugasnya. Jadi pilihannya cuma dua, kalian bisa kirimkan di kolom komentar di bawah atau kalian kirim chat langsung dan pastikan saya udah read gitu ya. Oke, thank you for your attention. See you on the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.